Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Febriani, praktikan pengelolaan lingkungan perairan tahun 2021. Di sini saya akan memperagakan cara pengambilan data pada praktikum acara terumbu karang. Selamat menyaksikan. Metode yang digunakan pada praktikum acara ini adalah Point Intercept Transect, Line Intercept Transect, dan Underwater Photo Transect. Dan alat dan bahan yang diperlukan diantaranya set scuba sebagai kelengkapan saat penyelaman, rollmeter untuk mengukur dan membuat transect, frame sebagai plot pengamatan untuk metode UPT, GPS untuk menentukan koordinat lokasi pengamatan, kamera bawah air untuk memfoto karang yang diamati, dive computer untuk mengetahui kedalaman dan suhu air di lokasi penyelaman, underwater paper sebagai tempat untuk pencatatan data, alat tulis bawah air untuk menuliskan data yang diperoleh, clipboard sebagai alas saat mencatat data, lembar identifikasi terumbu karang untuk mengidentifikasi karang yang ditemukan, termometer untuk mengukur suhu udara di sekitar lokasi pengamatan, refraktometer untuk mengukur salinitas sampel air, pH meter untuk mengukur derajat keasaman sampel air, dan botol berukuran 600 ml sebagai wadah sampel air yang diambil dari lokasi pengamatan. Pengamatan terumbu karang biasanya dilakukan oleh 3 orang penyelam yang bertugas sebagai pembuat dan pengukur transect, pemegang plot atau pengamat dan pencatat data, dan fotografer yang bertugas mendokumentasikan hasil pengamatan. Yang pertama adalah pengamatan dengan menggunakan metode PIT. Pada kedalaman tertentu, ditentukan koordinat lokasi pengamatan dan dibuat transect sepanjang 50 meter sejajar dengan garis pantai. Kemudian pada transect tersebut ditentukan titik pertama pengamatan pada meter ke 0,5 dan diamati jenis life form yang ditemukan. Data yang didapat kemudian dicatat dan difoto. Pengamatan tersebut dilanjutkan pada poin berikutnya dengan jarak antar titik 0,5 meter hingga meter ke 50 atau titik terakhir. Selain itu juga dilakukan pengamatan suhu air, suhu udara, dan juga pengambilan sampel air di lokasi pengamatan. Selanjutnya adalah metode LIT. Pada kedalaman tertentu, dilakukan penentuan koordinat lokasi pengamatan dan pembuatan transect sepanjang 50 meter sejajar dengan garis pantai. Selanjutnya, pada sepanjang garis transect, dilakukan pengamatan jenis lefon karang beserta ukuran panjangnya. Data jenis lifeform, transisi, dan panjang tersebut kemudian dicatat dan dilakukan pengamatan hingga ke meter 50. Selain itu, juga dilakukan pengamatan suhu air, suhu udara, dan juga pengambilan sampel air di lokasi pengamatan. Metode yang terakhir adalah UPT. Pada kedalaman tertentu, dilakukan penentuan koordinat lokasi pengamatan dan dibuat transect sepanjang 50 meter sejajar dengan garis pantai. Plot dengan nomor ganjil diambil pada sebelah kiri garis transect atau berada lebih dekat dengan pantai, sedangkan plot dengan nomor genap diambil pada sebelah kanan garis transect atau lebih jauh dari pantai. Pengambilan foto dilakukan tegak lurus dengan transect dan diusahakan seluruh plot masuk ke dalam frame foto. Pengambilan foto tersebut dilakukan hingga ke ujung transect. Selain itu, juga dilakukan pengamatan suhu air, suhu udara, dan juga pengambilan sampel air di lokasi pengamatan. Foto-foto yang diperoleh dengan metode UPT selanjutnya dianalisis menggunakan perangkat lunak CPCE.
Data-data yang diperoleh dari ketiga metode tersebut selanjutnya diolah menggunakan Microsoft Excel dan dihitung keanekaragaman, kemerataan, dominansi, dan tutupan karang hidupnya sehingga diketahui kriteria kerusakan terumbu karang di lokasi tersebut. Karang merupakan hewan invertebrata laut yang hidup membentuk hamparan koloni luas dan menjadi ekosistem khas yang dimiliki oleh laut tropis dan biasa disebut dengan ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang memiliki berbagai peran dan manfaat penting, diantaranya seperti tempat pemijahan, tempat pengasuhan, tempat mencari makan, tempat wisata dan perlindungan pantai, dan juga penghasil komoditas ekonomis penting. Akan tetapi, sebagian besar dari ekosistem tersebut terancam punah di masa mendatang. Hampir 34% terumbu karang di Indonesia telah berada di kondisi sulit kembali pada tahun 2019. Karena perbaikan ekosistem terumbu karang membutuhkan waktu yang panjang, maka kesadaran konservasi karang sejak dini sangat penting untuk dilakukan. Sekian, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih sudah menonton.